ibadah kita lagi. Adik-adik gak boleh bosan loh ya, kan cuma di rumah. Jadi adik-adik harus banyak bersukacita. Dan pagi hari ini Kak Catherine mau mengajak adik-adik semua bersukacita, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu atas hidup kami. Hari ini kami mau kembali Tuhan, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua percaya adik-adik istimewa? Kak Catherine percaya Kak Catherine istimewa di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya, Ku Istimewa. Tak
selamat pagi, shalom. Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita mengenai firman Tuhan itu sendiri. Tapi sebelumnya kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tutup mata kita adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Berkati kami, berkati adik-adik yang dimanapun saat ini berada. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berbicaralah Bapa pada kami untuk kami mengerti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Oke, kita buka Alkitabnya masing-masing. Pembacaan Alkitab pagi hari ini berbicara tentang dirham yang hilang. Terambil dari Lukas 15 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirham yang hilang itu telah kutemukan. 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Suatu hari ada seorang perempuan, ia mempunyai 10 koin dirham. Ia menghitung koin itu dengan cermat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan koin itu ada 10. Dari semua koin itu dia menghitung dan melihat dengan seksama. Pada suatu hari saat ia bangun pagi-pagi, ia mendapatkan koinnya tinggal 9 dan ia terasa sangat sedih sekali. Oh, di mana koinku hilang 1? Aku harus mencarinya. Koinku di mana ya? Dia begitu sedih adik-adik, dan ia menyalakan lilin untuk mencari koin di bawah tempat tidur dan di lantai yang dia lewati. Bahkan dia mengambil sapu itu untuk menyapu lantai untuk menemukan satu koinnya yang hilang, karena dia tahu jika ia menemukannya ia akan dengan senang sekali karena koinnya akan kembali. Tapi tahu adik-adik, dia mencari koin itu kemana-mana, setiap sudut rumah, setiap kamarnya, tapi dia tidak menemukan dirham itu. Tiba-tiba saat ia berjalan ke ujung, dia melihat, oh, ada sesuatu di lantai, dan dia berlari dan dia mendapatkan koinnya. Dia berseru, hore, aku telah menemukan koinku, aku telah menemukan dirhamku. Dan ia berlari keluar dengan senang adik-adik, dan dia memanggil semua sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya untuk berkumpul. Dan dia berkata, hai, lihat, koin dirhamku sudah kutemukan. Mari kita bersukacita bersama-sama dengan aku karena aku telah menemukan koinku. Dan saat itu dia merasa senang sekali karena apa yang dia miliki telah dia temukan kembali. Seperti itulah jika nanti ada satu orang yang berdosa adik-adik dan orang itu bertobat, maka semua malaikat di surga dan Allah pun akan bersukacita karena orang berdosa telah bertobat dan mencari Allah kembali. Begitu adik-adik cerita tentang koin yang hilang, tentang dirham yang hilang. Itu mengisahkan tentang kehidupan kita sebagai manusia yang saat ini jika kita berdosa dan kita berbalik mencari Allah, itu adalah sesuatu yang luar biasa dan Allah berkenan akan itu. Bahkan ada seperti firman katakan, saat satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan dan seluruh surga bersukacita, para malaikat akan bersukacita. Seperti itulah adik-adik. Sampai di sini dulu ceritanya tentang dirham yang hilang. Nah, tetap berdoa, tetap semangat, tetap melihat hari-hari ini dengan waspada karena pandemik masih terus berlanjut. Tetap di rumah, semangat adik-adik. Sampai jumpa. Oke adik-adik, bagaimana tadi tentang firman Tuhan dan cerita tentang 10 dirham yang hilang. Nah, kakak rasa adik-adik mengerti kan? Dirham itu diibaratkan kita manusia yang berdosa saat ditemukan Tuhan, dan seluruh malaikat di surga bersukacita karena satu orang bertobat.
oleh dosa-dosa yang dia lakukan, dan Tuhan menemukannya kembali untuk dia balik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itulah ceritanya untuk kita renungkan, untuk menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk itu kita tutup dalam doa, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini terus bertumbuh dalam kehidupan kami, terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan seluruh sisa kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik yang manis di rumah. Wah, kelihatannya seru banget ya. Sudah nyimak sekolah minggu hari ini. Di awal kita sudah memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan juga tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang dirham yang hilang ya. Nah, sekarang waktunya kita mau buat sesuatu yang menarik nih sama Kak Eka. Buat apa kira-kira? Yuk, kita saksikan. Oke adik-adik, kita akan membuat prakarya hari ini. Nah, adik-adik penasaran kan prakarya apa? Seperti yang sudah adik-adik lihat, di sini ada buku mini dirham yang hilang. Nah, kita akan membuat satu buku mini cerita Alkitab yang tadi video sudah adik lihat tentang dirham yang hilang. Penasaran seperti apa? Kita balik ya. Ini dia, waduh udah kelihatan nih. Kakak kebuka ya. Wow, ada ceritanya. Wow. Selanjutnya, tadam, dan ini dia. Nah, oke. Nah, penasaran kan? Kita langsung aja yuk cara membuat buku mini ini. Nah, adik-adik, bahan pertama adalah kita siapkan kertas A4 1 lembar. Yang kedua, kita siapkan gunting. Ketiga, lem. Keempat, spidol. Dan yang paling penting, nih gambar seperti ini, gambar cerita dari dirham yang hilang. Adik-adik nggak perlu khawatir, cerita gambar ini bisa di-download di cerita komikalkitab.com. Nah, jadi adik-adik nanti di keywordnya itu bisa cari cerita dirham yang hilang, nanti muncul gambarnya seperti ini. Tapi Kak Eka pilihnya hanya 4 gambar aja ya yang dibutuhkan. Oke, nah kita langsung ya. Oke adik-adik, pertama kita ambil kertas A4 tadi, kita lipat menjadi 2 sisi. Seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan adik-adik, nanti ngelipatnya harus rata. Sisi-sisinya harus ketemu, supaya nanti pas digunting itu rapi. Oke, sudah seperti ini. Jangan lupa kita bikin garis kertasnya ya. Oke, sudah seperti ini. Kita buka, kita lipat lagi. Seperti ini. Nanti lipatannya ujungnya pas di lipatan kertas yang di tengah tadi ya. Kita lipat yang rapi, jangan lupa kita tekan, harus selalu ada lipatan kertasnya. Lakukan hal yang sama juga di bagian sebelah sini. Oke, yang rapi adik-adik ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka, terus kita lipat lagi kembali tengah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat atap rumahnya. Nah, seperti apa? Ujung yang sebelah sini ketemukan dengan ujung yang di sebelah sini. Harus rapi adik-adik ya, sekali lagi harus rapi supaya nanti pas digunting bisa rapi. Oke, jangan lupa ditekan-tekan supaya ada lipatan kertasnya untuk nanti kita gunting. Nah, contohnya seperti ini lipatannya. Kalau sudah seperti ini, kita buka. Dan kita gunting. Kita gunting yang di bagian miring, garis miring ini tadi ya, lipatannya ya. Nah, kalau sudah, nanti akan ada 2 bagian. Yang pertama seperti ini. Oke. Terus bagian yang kedua kan seperti ini. Nah, kita ambil bagian yang keduanya ya, yang seperti ini. Nanti kita lipat lagi, kita gunting lagi tengah-tengahnya. Kita gunting lipatan tengahnya ya. Harus rata adik-adik ya, lurus ya. Oke, jadi nanti dia sudah jadi 2 bagian seperti ini. Oke, selanjutnya kita tempelkan yang sisi ini
di bagian, jadi nanti bentuknya seperti ini ya, kita tempel di bagian kiri sini. Yang sisi kanan kita tempel di sisi kiri, seperti ini. Nah, terus yang sisi kiri kita tempel di sisi kanan, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai tempel ya. Untuk ngelemnya itu nggak usah banyak-banyak. Hanya di pinggir-pinggirnya aja supaya lengket aja kertasnya ya. Dan nggak semua ya dilem. Jadi batasnya nanti ada sampai di lipatan kertas. Jadi nggak sampai ujung, hanya setengah ini. Nah, oke. Sekarang kita lem ya. Kita lem seperti ini. Ingat harus rata ya, harus sama dengan sisi-sisinya ketemu. Oke, kita tekan-tekan supaya nempel. Oke, sudah. Jadinya seperti ini. Nah, terus kita lakukan hal yang sama dengan kertas yang satunya. Nah, kalau kita sudah lem, kita tempelkan lagi ya. Sama kayak tadi di sisi satunya. Pastikan harus sama supaya dia rapi menempel. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kalau sudah jadi ini kita sisihkan ya. Sekarang kita ke gambar ceritanya. Kita akan gunting ya. Kakak akan gunting seperti ini. Nah, adik-adik, hasil guntingannya tadi seperti ini ya, supaya memudahkan kita untuk menempel di bukunya. Oke, sekarang kita mulai menempel ya adik-adik ya. Oke, nah yang pertama, masih ingat nggak urutannya? Oke, yang pertama dia menemukan bahwa dirhamnya sisa 9 ya. Kita tempel di pertama. Tempelnya nggak usah banyak-banyak lemnya. Yang penting dia menempel ujung-ujungnya. Seperti ini kita tempelkan di tengah-tengah adik-adik ya. Di tengah-tengah pas lipatannya nggak apa-apa. Lipatan kertasnya. Tempelnya yang rapi. Kemudian yang kedua. Yang kedua saat dia tahu bahwa dirhamnya hilang, dia mencarinya. Oke, berarti yang ini gambarnya ya. Kita lem lagi. Oke, kita tempel di tengah-tengah. Ingat adik-adik ya, di tengah-tengah lipatan kertas ya. Oke, seperti ini. Terus kita lipat seperti ini. Nah, terus yang ketiga apa? Kemudian pada saat dia mencari, dia menemukan kembali koin dirhamnya. Berarti gambar yang ini ya. Kita tempel lagi. Oke, seperti ini. Nah, untuk menempelnya di tengah-tengah sini ya. Terakhir, saat dia menemukan dirhamnya, dia memanggil teman-temannya untuk bersukacita bersama. Gambar terakhirnya berarti ini dia. Kita tempel. Mudah bukan adik-adik? Dan sangat menyenangkan. Sewaktu-waktu kita bisa tunjukkan ke teman-teman kalau kita mau menceritakan tentang cerita Alkitab yang menarik dan teman-teman kita yang dengarnya nggak bosan. Tuh, kita tempel seperti ini dan jadi. Oke, nah sudah seperti ini. Adik-adik bisa dikreasikan. Mungkin kayak tadi yang gambar pertama ini. Mungkin kalau kakak tambahkan atap rumah. Jadi kan ceritanya tentang di dalam rumah, dia mencari koinnya yang hilang. Atau juga bisa ditambahkan yang lain. Terserah adik-adik, kreasi adik-adik. Jangan lupa diberi nomor supaya bisa mengingatnya. Dan di baliknya ditulis seperti ini adik-adik ya, judul dari buku mini tersebut. Oke, jangan lupa dicoba adik-adik di rumah ya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, menyenangkan sekali bukan prakarya yang tadi kita sudah buat adik-adik. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Oh iya, jangan lupa nih, ada ayat hafalannya nih yang sesuai dengan prakarya dan cerita Alkitab yang barusan kita tonton. Ada di Lukas 5 ayat 32 yang berbunyi demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya di minggu depan dengan prakarya dan kegiatan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!
You are my best friend.